Leiden is leiden. Artinya adalah memimpin itu adalah menderita. Jadi kalau Anda bersedia menjadi pemimpin, tetapi Anda tidak bersedia menderita, Anda adalah salah besar. Tapi nih ya Pak, maaf, saya mau tanya lagi nih. Kan servant ya, jadi kayak kata-katanya itu membantu, melayani. Kan banyak orang yang, kok saya melayani ya? Berarti kayak seperti ART gitu, asisten rumah tangga, melayani. Kayak kurang kan kalau kita ada posisi, berarti kita yang harusnya menerima layanan gitu. Biasanya kan kebanyakan orang Ya, seperti itu. ya itu salah besar. Salah Salah besar. jadinya ya. Servant leadership itu adalah kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan pembantu, bukan kepemimpinan ART, tetapi kepemimpinan yang melayani. Jadi saya melayani tapi saya bukan ART. Hmm, Saya bekerja berdasarkan apa yang kamu suruh saya bekerja. Sebetulnya pada dasarnya tidak ada yang berbeda. ART saya bayar, kita bayar. Sindaku itu dibayar oleh rakyat. mm-mm. Menteri itu dibayar oleh rakyat. Perdana Menteri itu dibayar oleh rakyat. Sama. ART dibayar oleh rakyat. Hanya pekerjaan pelayanannya yang berbeda-beda. Kalau Ah, Sindaku itu melayani keluhan-keluhan warga yang berhubungan dengan tata kota, dengan keamanan, dengan kebersihan, dan sebagainya. Tetapi kalau ART itu saya bayar untuk melayani saya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga di rumah saya. Itu bedanya di oke. situ. Sama-sama kita yang bayar. Jadi nggak Tetapi peduli ya, meskipun orang pikir, ah kamu melayani, kamu seperti ART gitu kan. Feelingnya tuh jadi ya, beda, karena kita juga sama-sama dibayar gitu ya Pak ya. Sama-sama dibayar. iya, 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 saya membayar kamu untuk memotong rambut saya. Apakah itu pembantu? Pembantu dalam tanda petik dalam arti hina dan rendah? Ya, Tidak. Kalau saya membayar kamu untuk make up wajah saya, apakah itu menjadi pembantu? Tidak. Pembantu dalam arti ART, dalam arti pelayan. Tidak. Kamu saya bayar dan saya tugaskan untuk melayani wajah saya, untuk memotong rambut saya. Nothing to do dengan pembantu yang ada di rumah saya. Karena pembantu yang ada di rumah saya melayani saya juga, tapi bidangnya beda-beda. Dia tidak bisa memotong rambut saya, dia tidak bisa make up wajah saya. Tetapi tukang potong rambut dan tukang salon yang memoles wajah saya tidak juga bisa melayani saya seperti halnya ART saya di rumah saya. betul. Jadi beda. Ya, Menteri Sindaku itu mempunyai pekerjaan yang berbeda. Ya, Mm-mm. tetapi Ya, ya. prinsipnya, spiritnya sama. Ya, Spiritnya sama. setuju. Benar-benar. Pokoknya jangan kita mikirnya itu pekerjaan yang hina karena kita harus melayani masyarakat gitu ya Pak ya, bukan hinanya tuh ya. Ya, bukan hinanya, tetapi mulia. Pembantu Betul, itu harus dilihat sebagai pekerjaan yang mulia. betul. Teli bisa mengalami ketika sekarang tidak ada pembantu. Nah, Betapa mulianya pekerjaan pembantu. butuh banget. Kita baru merasa membutuhkan apabila kita tidak memilikinya. Betul. Saya punya jam. Hmm. Setiap saat, hampir setiap saat saya pakai. Saya tidak pernah merasa saya kebutuhan akan jam. Tapi ketika jam saya suatu ketika hilang, menit pertama, menit kedua mungkin masih oke. Menit ketiga, menit keempat, menit kelima saya sudah merasa, saya kok tidak punya jam nih, Iya. arloji. Ya Kayak ada karena yang kita hilang. mulai tidak punya. Itu yang terjadi. Jadi pekerjaan membantu itu sebetulnya bukan pekerjaan yang hina, tetapi Hmm, mulia. betul. Apapun fungsinya. Terus sekarang solusi dan harapan apa yang bisa Bapak tawarkan untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang kebijakan pemerintah saat ini? Gimana solusi dan harapan Bapak? Sus, Be- sus. begini, begini tadi ya, begini. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat feodal. Hmm, Masyarakat feodal itu melihat atas, melihat pemimpin itu sebagai raja. Karena warisan zaman dulu kita adalah negara kerajaan. iya, Oleh sebab itu, hubungan antara bawahan dan atasan itu bukan antara yang melayani dan yang dilayani, tapi antara tuan dan hamba. Budaya ini harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita mau melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. oh gitu. Jadi
kita hilangin dulu nih budaya untuk feodal. Budayanya, ya, budaya itu harus, budaya feodal harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Nah, itu gimana? Saya, saya yakin itu tidak mudah. Itu tidak sebentar, tapi harus perlu Proses. untuk terus-menerus kita gaungkan agar kita menghilangkan, mengikis budaya-budaya seperti itu. Hei, kamu tidak benar. Kalau kamu saya laporkan sesuatu, ada orang mengganggu di rumah saya dan kamu diam saja. Salah satunya dengan viral itu, Nah, memviralkan video atau berita itu kepada banyak orang. Dan di sini juga sudah mulai bahwa sesuatu yang diviralkan itu akan cepat ditangani oleh penguasa atau pemerintah atau leader atau pemimpin kita. mm-mm. Rasanya tidak ada jalan lain ketika kita pada suatu titik yang seperti ini. Kita merasa tidak dilayani, keluhan kita tidak cepat ditanggapi, maka itu harus kita sebarkan kepada semua orang agar aspek feodalismenya itu menipis Mm-mm. Betul. lebih dahulu. Berarti sekarang nih Pak, pertanyaan penutup nih sebelum kita tutup. Nih, sebelum Hmm. kita tutup ada pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman kita di luar sana mungkin atau ke pemimpinnya langsung. Gini, Teli, saya nggak tahu ini pepatah ini siapa yang mengungkapkannya ya. Tapi Hmm. saya pernah baca di sebuah buku dan pepatah ini dalam bahasa Belanda. Maafkan saya kalau salah salah mengucapkannya. Dia bunyinya begini. Leiden is Leiden. Mungkin saya salah, tapi artinya itu adalah memimpin adalah menderita. Kamu mungkin tahu apa pembacaannya yang lebih benar? Tulisannya sih Leiden is Leiden. Eh, Artinya adalah memimpin itu adalah menderita. Jadi kalau Anda bersedia menjadi pemimpin, tetapi Anda tidak bersedia menderita, Anda adalah salah besar. Sebaliknya adalah ketika kamu diangkat menjadi pemimpin, maka yang harus kamu tanggung konsekuensi yang pertama kali, kamu harus mau untuk menderita. Kalau tidak, jangan mau menjadi pemimpin. Kira-kira dari saya itu saja. Ya ampun. Dalam ya, dalam banget ya Pak. Jadi pemimpinnya itu emang berat ya, resikonya itu berat, tanggung Berat, berat. jawabnya berat, tanggung Ya, jawabnya. ya, semakin besar skop yang kita pimpin, Ya, semakin berat, semakin kita menderita. betul. Semakin kecil mungkin semakin sederhana. Kalau saya memimpin negara sebesar Italia atau sebesar Indonesia, itu mbahnya berat, kakek buyutnya berat, bukan hanya berat, tetapi sangat, sangat, sangat berat. Dan itu harus kamu sadari sejak awal kamu diangkat menjadi pemimpin. Oke, oke, oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sus, waktunya. Aduh, sayang sekali kita sudahi dulu. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya dan penjelasannya itu sangat jelas banget buat saya dan buat para pendengar, penonton kita di hari ini. Sampai ketemu lagi ya, Pak Sus. Untuk selanjutnya, Ya, mungkin kita akan buat se sebulan sekali di awal awal minggu, minggu awal. Jangan bosan ya, Pak Sus ya. siap, siap. Saya tunggu undangan saja. Terima kasih, Oke, Teli. Terima kasih. Selamat hidup yang berbahagia di negara asing jauh di sana. terima kasih. Sampai jumpa, Pak Selamat malam. Sus.